Ada berita terbaru dari seorang Habib yang akhirnya dia dipanggil oleh polisi. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Ada komentar dari Habib yang lain yang rasis. Orang seperti Hussein Ba'agil yang sudah dari tahun yang lalu dia dilaporkan ke polisi, namun baru kali ini dia diproses, dipanggil oleh kepolisian. Dan saya mendapatkan beberapa informasi yang cukup menggelikan tentang Habib ini, yang dimana awalnya dia petantang-petenteng. Di sini ring 1 ini di daerah makam Sunan Bonang, saya yang menguburkan. 90% saya menguburkan. Makam palsu yang ada di Sunan Bonang, sebelah mana? Tunjukkan kepada kita. 90% saya ikut memakamkan di sini. Yang dituduhkan di ring 1, ini ada tukang gali kuburnya. Sebelah mana yang dimaksud? Ada tukang gali kubur yang dimaksud ring 1, ini tukang gali kuburnya ada. Apa-apaan ini? Pendatang dari Yaman ini seolah-olah menjadi tokoh kunci di pemakaman Sunan Bonang. Sekarang kita simak seperti apa video pemanggilan dari Hussein Ba'agil ke kantor polisi. Dan ada komentar yang cukup membuat kita harus bicara di sini. Polres Tuban memanas, Habib Hussein Ba'agil dipanggil, masa PWILS kepung dan desak pengusutan. Habib-habiban ini. Iya, penampilannya seperti orang India, teman-teman. Tuh, lihat. Penampilannya seperti orang India, cuman ditambah pakai sarung. Sorbannya, ya mirip orang India. Cuman bawahannya pakai sarung dia. Ada sekelompok orang yang juga turun ke jalan melakukan orasi agar si Hussein Ba'agil ini diproses dan diusut seperti apa dia melakukan yang diduga pemalsuan kuburan-kuburan di area ring 1 Sunan Bonang. Ada komentar yang perlu kita bahas. Dari Alwi Fargas. Alwi Fargas ini, teman-teman, adalah seorang Habib yang dimana dia berkomentar cuma beberapa ekor aja. Ekor itu harusnya ditujukan kepada binatang. Kalau kepada manusia itu orang, beberapa orang. Akhlak Nabi rasis seperti ini. Binatang anjing, itu orang tua kamu adalah beracun. Bapak ibu kalian anjing. Sampah. Akhlak cucu Nabi. Apakah pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang kafir nih, kepada orang kafir, beneran kafir, menyebut ekor, hanya beberapa ekor saja? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib, tegas, gagah, cerdas, pernahkah menyebutkan beberapa ekor kepada orang kafir? Hasan Hussein, cucu kesayangan Nabi, bener-bener cucu kesayangan Nabi. Pernahkah ada riwayat mereka menyebutkan beberapa ekor kepada manusia? Pada titik ini, kalau muhibbin masih belum bisa mikir, kalau mereka ini sejatinya bukan cucu Nabi dengan tergambarnya akhlaknya seperti ini, berarti doktrinnya sudah sangat mendarah daging. Beberapa ekor saja. Ini kan musibah, teman-teman. Ingin mendakwahkan apa kalian di Indonesia ini? Kalau menyebut manusia saja dengan binatang. Saya juga menyaksikan banyaknya komentar kepada Harry Pras, banyaknya DM dan lain sebagainya yang membinatang-binatangkan saya. Saya memberikan pembahasan terhadap khurafat-khurafat halu ngibul dari para junjungan mereka, Habib-Habib, yang mereka lakukan apa? Berkomentar kotor, jorok, kasar, toksik. Didikan siapa itu? Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet. Kamu Ustadz Jahannam, lu yang monyet. Kamu kiai bangsa, kau yang monyet. Goblok, monyet, kurang ajar. Goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet teriak monyet. Anjing. Tai sama juga otak dengkul. Otak jelek, bejat, busuk. Kurang ajar, saudara.
Tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Tai. Didikan siapa? Lalu si Ajir dengan sok yesnya keberatan dengan kalimat Suntoloyo. Karena memang Suntoloyo kisah khurafat itu. Khurafat yang diceritakan itu adalah cerita Suntoloyo memang. Inilah kebolak-baliknya negara kita. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Khurafat malah dianggap beneran, teman-teman. Al-Hamid menurunkan rantai emas dari langit. Langit turunkan hujan susu. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Dari langit turunin hujan susu. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kenikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Bangkit dari kuburan. Tempat pemakaman umum bisa dibangkitkan satu persatu, bangkit semua orang mati itu. Menurut cerita Habib. Ini kan musibah sebenarnya. Apalagi sampai menyebutkan Alwi Assegaf ini. Postingan-postingannya, iya, kuburan-kuburan. Betul. Kuburan. Intinya mereka ini di kuburan-kuburan. Setelah sholat Jumat di Masjid Nurul Mustafa, ziarah kepada Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Ini namanya bukan ziarah, ini namanya nyanyi-nyanyi di kuburan. Nyanyi pakai bahasa Arab. Ya Allah. Jadikan dunia di tanganmu, akhirat di hatimu. Dunia di tanganmu, akhirat di hatimu. Mengekor-ekorkan manusia itu apa namanya? Jadi sekarang ini teman-teman, Habib di Indonesia setelah mereka semakin terpojok, terpepet karena tahta mereka mulai goyah, kapal mereka mulai oleng, hilang arah. Banyak orang yang keciduk ngibul dari kalangan Habib seperti Imam Jumbo ataupun Panglima FPI Bahar Smith. Keduanya sudah sama-sama terciduk ngibul, mengaku-ngaku sebagai keturunan tokoh. Rizik Syihab mengaku-ngaku sebagai keturunan Pitung, menjelaskan neneknya saja keturunan siapa dia tidak bisa, teman-teman. Nenek saya namanya Zauja. Nah ini yang kawin dengan saya punya kakek, ponakan daripada si Pitung, saudara. Ponakan daripada si Pitung, saudara. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi. Istri saya punya kakek adalah yaitu anak daripada Pitung. Ponakan daripada si Pitung, cucunya Pitung, jagoan Betawi. Yaitu anak daripada Pitung. Ponakan daripada si Pitung, cucunya Pitung, jagoan Betawi. Yaitu anak daripada Pitung. Ya, di kesempatan lain dia menyebutkan bahwa neneknya Rizik Syihab adalah anak dari Pitung. Setelah anak, dia mengakui lagi, merubah lagi itu anak itu menjadi cucu. Setelah anak dan cucu salah, dia mengaku sebagai anaknya atau ponakannya si Pitung. 3 kali berubah. Tapi Muhyiddin apakah sadar? Tidak, teman-teman. Gak sadar masih. Ini kan kepada Pitung saja sudah seperti itu. Bagaimana dengan yang kepada Nabi seperti Bahar Smith? Beberapa kali Bahar Smith ini keceplosan salah. Mengaku keturunan Nabi ke-33, ke-27, 29, 37, 38. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Ana cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar, karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tengok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan lu. Akhirnya apa?
Muhyiddin Bahar Smith apakah ada yang sadar? Nggak sadar juga teman-teman. Masih saja. Inilah kenapa di Indonesia menempati urutan kedua yang mudah ditipu-tipu. Karena memang banyak netizennya atau rakyatnya ketika mendengarkan ceramah asal dia berjubah, bersorban, pakai imamah, pegang tasbih, sudah dianggap sebagai pintu kebenaran. Yang seolah-olah apapun yang dia sampaikan semuanya benar. Padahal ketika kita teliti, ketika Harry Pras ajak untuk bertemu, itu adalah bukti bahwa dia salah. Orang salah apa buktinya teman-teman? Takut. Bahar Smith takut bertemu Harry Pras karena dia tahu dia salah. Kalau dia berani, datang. Buktinya dia datang ke Kresek ingin ribut sama Kori. Datang ke Minahasa ingin duel sama Andi Rompas. Kepada Harry Pras yang deket-deketan begini, dia mana ada datang-datang. Katanya ingin mendidik umat, ingin meluruskan umat. Tapi caranya tidak jujur dan tidak tulus. Membodohi umat yang ada. Nipu umat. Banyak hal yang perlu dibahas di sini ketika kita membahas tentang Habib. Namun di sini teman-teman, Husain Ba'agil, kita balik lagi kepada Husain Ba'agil. Husain Ba'agil ini ketika dipanggil oleh polisi, dimintai keterangan tentang kenapa engkau membuat nisan-nisan bertuliskan tentang marga-marga Ba'alawi semua seperti itu. Alasannya apa? Karena pada saat itu nisan-nisan tersebut tidak ada tulisannya. Jadi dia masang nisan tanpa tulisan teman-teman. Lalu yang memberi tulisan siapa? Yang membuat tulisan itu bermarga Ba'alawi siapa? Ada orderan, ada pesanan, ada permintaan. Artinya apa? Ada sindikat di sini, pemalsu kuburan. Dan ini harus ditelusuri lebih dalam lagi. Karena apa? Di Indonesia ini banyak sekali makam-makam yang sejatinya palsu tapi dikeramatkan. Kenapa? Mendatangkan cuan. 5 karung teman-teman. Lutfi bin Yahya itu tiap tahun mendapatkan kurang lebih 5 karung uang dari hasil infak. Nah ini jadi bisnis yang sangat menguntungkan di Indonesia. Melihat warga di Indonesia banyak yang masih mudah untuk ditipu-tipu. Jadi mereka ini pekerjaannya ya nipu memang. Oknum-oknumnya jangan lupa. Karena apa? Memang kebanyakan begitu. Tetap kita kawal proses hukum ini agar apa? Agar kelihatan mereka benar-benar nipu.